Halo Telitizen, selamat siang. Apa kabar nih semuanya? Nah, semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, siang ini kita bertemu lagi nih dalam program Hai Telitizen. Nah, sebelum mulai mungkin bisa perkenalan dulu ya. Nah, perkenalkan nama aku Sarah Tamara dari jurusan S1 Desain Interior angkatan 2019. Nah, mungkin siang hari ini tuh kita akan membahas tentang masker nih. Nah, buat kalian yang belum tahu, masker ini tuh alat untuk mendaur ulang masker. Nah, kan karena masker ini tuh kita pakai untuk sehari-hari ya. Nah, jadi banyak banget masker yang berserakan sampahnya di mana-mana. Nah, mungkin buat kalian yang belum tahu gimana sih cara masker tuh didaur ulang. Nah, nanti tuh kita akan ngebahas nih di siang hari ini. Nah, buat kalian stay tune aja ya, ditunggu karena kita akan kedatangan dua narasumber. Mungkin sebelum nunggu narasumbernya, kita ngobrol-ngobrol sebentar kali ya sama Television. Nah, mungkin aku mau tahu dulu nih kira-kira di sini ada dari fakultas mana aja, jurusan apa aja. Nanti kita sapa dari sini. Kira-kira kalian lagi pada ngapain ya siang hari ini? Mungkin sambil ngopi, sambil nonton Instagram live Telitizen. Halo Kak, halo Farhan. Gimana nih hari ini? Ada kuliah gak? Telkom ada beasiswa gak? Ada dong, ada pasti ada. Kamu bisa banyak banget cari informasi-informasi di Instagram. Biasanya tuh banyak nggak dari Telkom University juga, dari luar Telkom juga banyak mengadakan beasiswa. Halo Ibu Leli. Ini ternyata ada orang tua dari ini ya, dari Vision ya. Wah, ini ada dari Fakultas Ilmu Terapan nih. Wah, ternyata ada yang masih SMK juga ya di sini. Nah, semoga aja bisa masuk Telkom nih. Wah, ternyata ada dari Fakultas Industri Kreatif juga nih, sama-sama aku. Ada yang nanya kuliah offline. Ditunggu aja ya, pasti kita insya Allah akan ada kuliah offline lagi. Oke, mungkin kita bisa langsung mulai aja ya tentang masker ini. Nah, mungkin sebelum dimulai, saya perkenalan dulu ya. Saya Sanet Tamara dari jurusan S1 Desain Interior angkatan 2009. Mungkin dari Ibu bisa sama Bapak bisa perkenalan diri juga, sama lalu timnya itu ada siapa aja sih? Oke, mungkin dari saya dulu. Perkenalkan, nama saya lengkapnya Suryati Ningsih, tetapi branding name-nya Ocha. Ya, Bu jadi Ocha cukup ya? panggil Ocha, iya boleh. Saya dari D3 Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Terapan. Nah, di sana sudah sejak awal berdirinya D3 Sistem Informasi di tahun 2007 ya, bergabung. Jadi sudah inilah termasuk sesepuh kalau ngajar. Sudah lama ya? Iya. Oke, itu aja mungkin ya. Ya, gimana dari Bapak Nah, Adi? mungkin ditanya dari Ocha nih. Buat yang sesepuh, kalau saya ini bayi kali ya. Saya Rio Vario Utara, panggilannya Rio. Saya jurusan Penerapan Teknologi Digital Multimedia di Fakultas Penerapan. Bergabung di TLU sebenarnya baru tahun 2020 kemarin. Tapi kalau jadi dosen, sebenarnya udah sejak 2011 saya menjadi dosen di tempat dunia gitu. Jadi saya di sini masih ini kalau Bu Ocha sepuh ya. Saya Oke, mesti dikasih sama Bu Ocha nih. baik. Terima kasih kepada Bu Ocha dan Pak Rian atas perkenalannya. Mungkin kita bisa langsung mulai aja kali ya. Nah, kita tuh akan ngebahas tentang masker nih. Bisa dijelaskan terlebih dahulu nggak? Masker tuh apa sih? Oke, jadi saya yang jawab ya. Jadi masker itu sebenarnya gampangnya tuh itu kantong sampah itu khusus buat
membuang apa bekas masker sekali pakai. Nah, tapi kita di situ tambah teknologi di si tempat sampahnya itu ya. Jadi nanti teknologi itu berupa mesin percah untuk mercah masker yang dibuang di sana gitu ya. Terus nanti ada UVC untuk mensterilkan hasil recahan masker tersebut. Nah, terus semuanya itu bakal berjalan secara otomatis. Kita pakai sensor dan lain-lain gitu ya. Dan kita tambahkan sistem kendali cerdas di alat tersebut gitu. Itu sih. Baik, keren sekali ya inovasinya. Mungkin pengen tahu nih latar belakang teman-teman dalam membuat inovasi ini. Ya, jadi latar belakangnya tentunya kekhawatiran kami gitu ya, kepedulian kami juga terhadap lingkungan ya Mbak ya. Jadi saat ini kan sampah masker itu tidak hanya dihasilkan oleh rumah sakit ya. Sejak pandemi ini sekitar 2 tahun terakhir ini sudah dihasilkan juga di rumah tangga gitu ya, terutama yang masih sering keluar rumah kayak misalnya yang ke kantor gitu ya. Itu pasti setiap hari selalu mengganti masker, baik itu minimal satu lah ya, satu helai gitu ya. Nah itu yang pertama gitu, kepedulian kami terhadap lingkungan. Terus ternyata masker itu bahannya adalah dari polimer ya. Jadi itu tuh bahan seperti plastik gitu ya, yang kalau misalnya kita lihat berdasarkan beberapa referensi kan, kalau plastik itu 450 tahun butuh waktu untuk pengolahannya. Iya, kebayang kan? Jadi waduh, ini sampah masker menumpuk banget, gimana nih solusinya gitu kan. Nah, dari sana muncullah ide untuk membuat masker ini, seperti itu Mbak. Jadi kepedulian kami terhadap lingkungan, dan juga ternyata banyak orang yang merasa feeling guilty saat membuang masker gitu. Ini kan masker tuh B3 kan ya, sampah B3 kan ya. Jadi sebenarnya nggak bisa tuh sembarangan dibuang ke tempat sampah saja, harus ada treatment khusus gitu. Nah, maka hadirlah kami nih untuk menjadi solusi. Seperti itu Mbak. Sekali ya, sepertinya inovasinya pasti sangat dibutuhkan untuk semua orang ya di dunia ini mungkin ya. Insya Allah. Karena masker tuh kan setiap hari pasti dipakai ya oleh orang-orang, dan apalagi masker sekali pakai gitu ya, banyak banget yang menggunakannya. Nah mungkin boleh tahu gak nih kapan masker ini mulai dikembangkan idenya? Belum lama ini sebenarnya. Jadi ini bahkan sekarang masih berjalan, karena kan kebetulan kami ini sekarang lagi ikut satu event ya, yang diadain sama Telkom, sama Telkom Indonesia. Ada eventnya itu Ayo Bikin Nyata. Nah ini kami sekarang lagi ikut event tersebut sebetulnya. Jadi kami itu memulai mengembangkan ide itu dari event itu sebetulnya. Oke. Sambil menambahkan inovasi-inovasi lainnya gitu ya, kira-kira yang bisa ditambahkan seperti itu masih. Oke, baik. Nah mungkin kabarnya nih produk masker ini kan diikutsertakan pada program Telkom Indonesia ya, yaitu yang bisa disingkat ABN atau Ayo Bikin Nyata ya. Nah mungkin sudah sampai mana ya sekarang, bisa diceritakan? Iya. Oke Mbak, ya jadi kalau boleh sedikit cerita ya, bahwa sebelum masuk ke tahap saat ini itu ada sekitar 200-an proposal yang masuk ke program Ayo Bikin Nyata, dan di sana ada 4 kategori. Kami ambil kategori akselerasi pelestarian lingkungan. Jadi yang lain ada lagi tuh kategorinya beda-beda kan. Nah dari sana diseleksi tuh, itu seingat kami bulan Oktober ya, akhir Oktober. Nah, lalu keluar pengumuman, alhamdulillah tim kami masuk ke top 12 gitu. Nah, di sana ya di top 12 ini adalah sesi validasi ide gitu ya. Jadi layak nggak sih ide ini untuk lanjut ke tahap berikutnya gitu. Di sana ada dewan jurinya, ada 3 orang gitu ya. Alhamdulillah kami lolos dari top 12 ini masuk ke top 6 ya, top 6 gitu ya. Nah gitu, jadi alhamdulillah nih saat ini posisinya kami sedang ada di top 6 gitu. Nah top 6 ini ada 2 yang dinilai. Yang pertama adalah seberapa besar antusias masyarakat
terhadap masker ini, yaitu dengan dibuktikan dengan like kepada video yang sudah kami share sampai tanggal 5 kemarin. Alhamdulillah nih, terima kasih juga kepada Pak Rektor Telkom University, Pak Prof Adi yang sudah sharing juga di grup manajemen gitu ya, dan juga masih banyak lagi mahasiswa, dosen, dan kolega-kolega kami yang sudah bantu men-share video tersebut, dan alhamdulillah like-nya juga hampir 1.000 ya. Nah, terus saat ini di Top 6 kami kemarin alhamdulillah sudah mengikuti sesi presentasi strategi kontes. Nah, di sana lebih kepada bagaimana sih nanti pelaksanaannya gitu ya. Bahkan sampai ditanya kepada sustainable dari program gitu. Nah, jadi saat ini sedang menunggu pengumuman dari top 3-nya. Mohon doanya dari semua Telutizen ya. Ya mungkin Telutizen juga bisa mendoakan ya dari rumah masing-masing, terus juga bisa bantu like ya di YouTube-nya tentang masker ini gitu kan. Mungkin selain mendaur ulang sampah masker, sampah masker ini kabarnya bisa dibuat untuk menjadi produk yang bermanfaat. Kira-kira apa saja sih contoh produknya? Tadi sempat disinggung sama Bu Ocha mengenai bahan baku masker ya. Jadi bahan masker itu kan tadi dia tuh sebetulnya bahan plastik ya. Mungkin lebih tepatnya itu propilen. Jadi polipropilen. Dia tuh bisa daur ulang menjadi biji plastik. Berdasarkan tersebut, kita tuh sebenarnya mencoba ngambil peluang itu gitu ya dari biji plastik, kita itu bisa coba buat produk-produk akhir lainnya macam-macam, nanti bisa jadi pot bunga misalkan, terus jadi gantungan kunci bisa, atau jadi bahan campuran aspal beton juga bisa. Ternyata itu ada penelitian juga yang membuat itu gitu ya. Jadi hasil limbah dari masker ini bisa dijadikan bahan campuran untuk aspal beton, terus bisa juga jadi dinding, campuran dinding. Itu dindingnya biasanya dari plastik, jadi plastik kayak gitu. Makanya di sini kita nggak menyerah gitu ya, nggak menyerah gitu aja. Dengan limbah ini kita coba daur ulang, manfaatkan kembali gitu, biar ini bisa terus-terusan bermanfaat ya. Jadi zero waste ya, seperti itu. Banyak banget ya, berarti produknya bisa dari mungkin kursi plastik ya, atau gantungan-gantungan, dan juga bisa menjadi salah satu bahan untuk pembuatan aspal ya. Itu keren banget sih. Semoga aja ini bisa berlanjut ya sampai bisa menjadi juara lah di acara yang diadakan oleh Telkom Indonesia. Oke. Mungkin pengen tahu nih bagaimana respon masyarakat atau pengguna terhadap produk ini. Iya, oke. Nah, kami tahu responnya berdasarkan share video kami ya, baik itu melalui jalur pribadi maupun melalui WA group dan berbagai media gitu ya. Ada yang di TikTok juga gitu, ada yang di IG gitu. Nah, dari rekan kerja, tetangga, terus ada startup Goni-Goni ya yang di kampus kita juga sudah sangat antusias, sudah menanyakan kapan nih masker mau di store nih, kita udah siap store gitu kan. Udah punya banyak gitu, jadi wah kami nih masih ide nih gitu kan, mereka udah nggak sabar gitu kan. Nah itu sebagai yang memiliki, yang pengen buang maskernya tuh. Terus itu yang pertama. Yang kedua, komunitas atau mitra yang menjadi luaran ya, tadi pengolahan limbahnya itu sudah ada juga yang siap bekerja sama. Ada Kang Asoy, ada Golimbah, terus juga ada Dinas Sosial Kabupaten Bandung untuk memberdayakan anak yatim, kaum duafa, difabel gitu ya, untuk mengolahnya tadi yang disampaikan oleh Pak Rio ya. Lalu kami juga dapat apresiasi yang luar biasa nih dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan juga Ibu Bupati Kabupaten Bandung ya. Kemarin itu sebelum keluar pengumuman top 6, Ibu Bupati udah nanya duluan, gimana masuk nominasi enggak katanya. Kami sudah pengen ini, udah nunggu kabarnya gitu kan, dari top 12 nih masuk ke top selanjutnya enggak katanya gitu. Jadi wah kami sangat benar-benar terapresiasi gitu. Beliau sampai menanyakan gitu ya, udah masuk nominasi atau belum. Jadi ya semoga berkat dukungan dari para kolega kami ini bisa mendukung kami untuk tembus ya di top 3 gitu Mbak.
Wah, berarti banyak banget ya antusias dari masyarakat juga untuk adanya masker ini gitu. Itu sangat luar biasa. Nah, mungkin selanjutnya gimana sih bagaimana rencana kedepannya khususnya implementasi pada industri? Ya, kami sih berharapnya intinya kita bisa pasarkan ya, kita bisa pasarkan produknya. Ya kami juga nanti mudah-mudahan bisa berkembang lah dari inovasi. Ya, sebetulnya bisa macam-macam skemanya. Nanti ada yang bisa dijual putus, alatnya ya, misalkan alatnya dijual putus, terus nanti kita bisa berikan layanan untuk menyerahkan hasil kerjanya, misalkan tiap bulan kah atau tiap minggu kah. Nah itu proses bisnisnya sih bisa macam-macam gitu. Terus bisa juga ada skema kerjasama, misalkan kita kerjasama dengan perusahaan apa, nanti kita branding pakai brand perusahaan yang mereka, kita masuk di alat masker ini gitu, bisa seperti itu juga. Jadi kalau untuk saat ini sih yang jelas kami masih berpikir untuk ini dulu apa mensinergikan dulu gitu ya produk kami ini dengan produk-produk Telkom lainnya gitu. Kayak misalkan dengan Lingga, dengan IndiHome atau dengan Telkomsel gitu ya, atau dengan Antares kan itu produk-produk Telkom yang sudah powerful lah ya bisa di ini kalau kita bisa strategi itu akan lebih powerful lagi mudah-mudahan bisa seperti itu. Ini juga mungkin ada dari netizen juga yang bilang semoga juga dia punya inovasi untuk membuat ide seperti ini gitu. Karena ini mungkin idenya sangat bermanfaat ya, apalagi karena sekarang tuh lagi keadaan COVID kan, dan banyak banget menggunakan masker pada sehari-harinya seperti itu. Nah mungkin kira-kira kalau misalkan dijual nih, nah produk ini kira-kira akan kalian jual di kisaran berapa? Tadi balik lagi nanti tergantung model bisnisnya seperti apa gitu ya untuk si harga. Cuman kalau saat ini sih kami lagi hitung HPP juga karena kan sekarang kami ini di top apa mengejar ke top 3 itu kami masih ya masih merumuskan ini dan sekarang masih ngitung HPP. Kalau perkiraan sih HPP-nya ya sekitar 25 juta mungkin harga HPP-nya ya. Dan itu sih kalau menurut saya harga yang pantas dan lebih terhitung murah untuk alat dengan teknologi semacam tadi. Ya, terima kasih. Mungkin selanjutnya dukungan institusi terhadap pengembangan produk inovasi itu seperti apa? Ya, alhamdulillah ya Mbak. Halo, tes. Iya, masuk. Suara saya masuk ya? Masuk. Oh ya, ya alhamdulillah dukungan dari institusi terhadap program ini sangat bagus ya. Pertama, kami untuk program Ayo Bikin Nyata ini kan memang diakui di Tridharma ya. Salah satunya itu adalah Abdi Mas Eksternal gitu. Nah sebenarnya ini juga masih bisa ditingkatkan lagi ke pengembangan sistemnya di program penelitian, bisa penelitian unggulan universitas atau kemitraan dengan industri atau pemerintah kan ya. Tadi sudah disampaikan juga tuh antusiasme dari kolega kami. Itu yang pertama. Terus yang kedua terkait ini apresiasi atau pengakuan dari kampus gitu ya atau dari institusi nih karena kan tim ini kolaborasi nih ya dari beberapa prodi tadi mungkin perkenalannya baru saya dengan Pak Rio sebenarnya di timnya kami ada Bu Tata dari D3 manajemen pemasaran terus juga ada dari Pak Rizal dari Fakultas Teknik Elektro gitu jadi sebenarnya sangat bervariasi nih prodinya nah jadi memang ya berharapnya kinerjanya tidak hanya diakui di salah satu fakultas saja gitu ya, tetapi menyeluruh gitu, baik ke prodinya juga seperti itu. Terus yang ketiga, harapan kami juga nih ya, tadi dukungan dari kampus itu adalah bukan instan gitu ya, karena ini kan tadi dikatakan oleh Pak Rio kita masih merintis nih ya, gitu. Jadi kita ini adalah institusi pendidikan gitu ya, jadi bukan pabrik pembuat mesin. Jadi harapannya ya
kami nih para finalis dan juga teman-teman finalis lainnya nih, kalau bisa bagus nih diberitakan, diviralkan dengan acara-acara seperti ini gitu ya. Siapa tahu nih ada pihak eksternal yang siap menjadi sponsor gitu kan. Nah, itu contohnya tim kami kan ya, baru ide, baru lihat profil videonya saja tuh sudah banyak lampu hijau nih dari tempat lain gitu ya, karena memang bagus idenya tadi terkait pelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat seperti itu Mbak gitu ya. Mungkin itu saja Mbak. Kang Rio ada yang mau ditambahkan mungkin? Nah, ya sih, kami berharap sih ya itu nanti dapat dukungan penuh juga dari kampus sih. Jadi saya sih berharap begini, misalkan nih di ABN ini dia yang bikin nyata ini ternyata kita terhenti nih ininya, ya mudah-mudahan kita masih bisa ini ya tetap merealisasikan produk ini jadi dan diproduksi masal. Iya betul. Gitu Mbak. Oke, baik. Mungkin kita bisa langsung masuk sesi tanya jawab. Boleh. Udah banyak banget nih yang nanya ya. Mungkin pertanyaan pertama tuh dari Yunita AR6. Nah, dia nanya, ketika kita sudah memakai masker medis, apakah harus memakai masker kain juga? Bisa bantu dijawab oleh Pak Rio atau Bu Aca? Oh, sebentar. Nah, mungkin diluruskan dulu ya. Jadi si masker ini sebenarnya produknya bukan masker ya. Produknya bukan masker, tapi alat untuk mercah masker justru. Jadi nanti teman-teman di sini kalau misalkan maskernya udah beres nih, udah mau dibuang, nah dibuangnya ke tempat kami, ke masker itu. Jadi nanti bentuknya tuh kayak tong sampah, itu dimasukin maskernya ke sana, nanti maskernya akan direcah, akan dihancurkan gitu. Hancurkan. Nah, setelah dihancurkan nanti akan disinari UV biar lebih steril. Nah, sebenarnya nanti kami di sini mengkonsepkan akan memberikan reward ketika masker tersebut dibuang gitu ya. Jadi misalkan teman-teman di sini buang masker di tempat kami di masker gitu ya. Saat ini yang kami konsepkan itu nanti dapat poin saldo link aja. Jadi setiap masker dibuat dapat link aja Ada seperti itu. benefitnya ya buat yang Iya. Mungkin rencana ke depan kalau bisa tuh bahkan bisa sampai buang masker satu bisa dapat masker baru. Gitu. Wah, Nah, berarti itu kan lebih kita iya, betul. buang ke sana. Iya. Dan terlebih yang paling penting sebetulnya kita berupaya untuk tetap menjaga lingkungan kita lebih lestari ya, karena untuk membuang masker itu sebetulnya kita nggak bisa sembarangan ya buat masker itu. Tadi Bu Ocha itu kan itu limbah B3, jadi harus hati-hati penanganannya juga khusus gitu sebetulnya. Iya, betul sekali. Wah, ini keren banget nih, inovasi harus banget didukung oleh seluruh Indonesia mungkin ya. Karena ini bisa bermanfaat untuk keadaan sekarang ya, karena lagi masa pandemi. Nah, ini ada pertanyaan selanjutnya dari NRN Tan. Izin bertanya, bagaimana cara masker mengelola sampah masker melalui peran teknologi? Bisa dijelaskan bagaimana cara masker mengelola sampah masker melalui peran teknologi? Oh ya, penerapan IoT ya berarti di sana ya. Ya, jadi kami tadi kan sudah disinggung juga, kami ingin menerapkan produk Antares tuh ya. Di sana kan ada IoT. Nah, kami si kotak tadi yang kami desain itu kotak masker. Nah, di sana ada lubangnya. Lubang ini tidak bisa terbuka sendiri gitu. Jadi untuk membukanya tuh membutuhkan trigger gitu ya. Jadi harus ada pemicunya. Pemicunya dari mana? Harus scan QR code dulu dari handphone gitu. Nah, jadi baru nanti di handphonenya akan ada tombol untuk membuka feedernya gitu ya, si pintu masuk masker. Nah, setelah terbuka nanti akan diproses, lalu nanti akan dapat poin tadi ya. Konsep kami adalah dapat poin di saldo link aja seperti itu. Terus nanti di mana lagi penerapan teknologinya? Mesin ini kan nggak diawasi oleh manusia kan, jadi nanti akan ada sensor untuk melakukan pengecekan mesinnya berfungsi atau tidak.
kondisinya bagus atau tidak. Itu nanti kami akan dapat notifikasinya. Nah, mesin ini kan insya Allah ya tersebar di mana-mana gitu. Nah, ini kami nggak mungkin ngecek satu-satu kan Mbak, datang ke tempat itu, ini bagus nggak sih kondisinya? Nggak bisa. Jadi kami pasang teknologi di sana, nanti akan ada notifikasi kalau mesinnya tiba-tiba mati gitu kan. Nah, terus selain itu, kalau kotaknya sudah penuh dengan hasil cacahan masker tadi kan. Nah, nanti juga akan ada notifikasi ke petugas gitu, ngasih tahu petugas ini yang di shelter mana gitu kan sudah penuh, silahkan diambil gitu. Nanti petugas datang ke sana untuk mengangkut sampahnya. Nah, petugas juga bukanya pakai QR code lagi gitu. Jadi semuanya benar-benar diterapkan teknologi. Nah, di dalamnya tentu harus ada koneksinya ya Mbak ya. Koneksinya bisa menggunakan WiFi ataupun menggunakan modul GSM, tergantung kebutuhan di lapangan nanti seperti apa gitu. Kita kan mengetahui nih tentang IoT-nya. Kita tuh ngerasa makin wah, ini kayaknya sangat dibutuhkan banget nih. Terus keren banget gitu loh ini si teknologinya. Nah, mungkin lanjut aja kali ya ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada pertanyaan dari Wibawa_Batu Puna. Kak, mau eksplor apa lagi untuk terus berinovasi, serta seberapa penting sih fasilitas yang dimiliki untuk mengeksplor sebuah karya dan lain-lain? Oh, Baca mau jawab dulu atau saya dulu? Boleh, sama Kang Ria boleh. Ya kalau explore mah, karena kebetulan ya kalau kita memang untuk penelitian dan pengabdian masyarakat itu perlu banyak hal yang perlu banyak inovasi yang dimunculkan gitu ya. Jadi kalau saya pribadi sih sekarang nggak jauh-jauh dulu, mungkin setelah yang masker ini kita juga sekarang masih kembangkan alat-alat lainnya gitu ya. Dulu saya sempat bikin yang ATM sampah gitu ya, ATM botol plastik gitu, botol plastik gitu. Terus sekarang juga vending machine yang kita kembangkan juga gitu. Jadi dan ini nanti bisa related sebenarnya dengan masker ini. Nanti misalkan masker ini poinnya misalkan nggak hanya clean aja, tapi nanti setelah beres dapat buang masker di sini dapat poinnya bisa di ini belanjain di mana, misalkan di vending mesin atau di tempat lainnya ke misalkan buat poin lagi atau gimana gitu ya. Nah itu pengembangannya kalau saya sekarang skupnya saya perkecil masih di sana. Jadi kalau masalah eksplorasi sih tadi kan ada ditanya juga masalah fasilitas ya. Maksudnya fasilitas di sini itu apa nih? Kita difasilitasi atau gimana ya? Saya kurang paham nih. Seberapa penting fasilitas ini untuk Seberapa penting fasilitas? Maksudnya fasilitas ini punya peranan seperti apa gitu ya? Fasilitas pendukung mungkin ya? Pendukung ya. Oh ya, kalau itu sih penting banget ya. Kita kalau terfasilitasi, wah insya Allah bisa banyak hal yang bisa kita buat gitu ya. Alhamdulillah TLU ini ya sudah buat saya pribadi sih sudah sangat cukup memfasilitasi ya. Jadi apa-apa yang kami coba buat, kami coba kembangkan, ya banyak fasilitas-fasilitas yang mendukung itulah gitu. Jadi alhamdulillah ini teman-teman juga perlu bersyukur nih ada di sini sebagai Telutizen tuh kita ya harus bisa semangat ya karena fasilitas ini udah buat saya pribadi sih cukup baik. Enggak baca ditambah. Iya, ya tadi sudah disampaikan ya yang terdekat nih kita pengennya tuh menggabungkan tadi masker dengan vending mesinnya. Jadi kebayangnya kayak main di time zone gitu kan, masukkan koin, nah nanti keluarnya kan tiket tuh ya, apa sih yang bisa ditukar sama apa. Nah kalau di tempat kami keluarnya adalah masker baru gitu. Nah, itu semuanya otomatis di mesin tersebut gitu, di satu mesin gitu ya. Bayangannya itu yang terdekat mungkin itu sih. Kalau ke depannya lagi ya sebenarnya kalau mau diceritakan ya masih banyak lagi ya program-program yang sedang kami garap gitu ya. Tapi karena ini tentang masker ya yang kami bahas yang berkaitan dengan program masker. Keren sekali ya.
Mungkin lanjut aja di pertanyaan selanjutnya ya. Ini mungkin pertanyaan terakhir dari Renita Agni. Bagaimana melihat bibit generasi muda mengingat masa sedikit yang tertarik untuk menciptakan sebuah inovasi dan lain-lain? Bisa dulu nih, baca dulu, saya dulu. Baca dulu, gantian. Gimana? Boleh diulang, Mbak, pertanyaannya? Bagaimana melihat bibit generasi muda nih mengingat masih sedikit yang tertarik untuk menciptakan sebuah inovasi dan lain-lain. Oh ya, oke. Nah, ya kalau semoga jawabannya tepat ya nih. Jadi gimana sih ngelihat apa bibit-bibit yang ada di generasi muda gitu mungkin ya? Nah, ya jadi sebenarnya sih yang harus dimunculkan dulu adalah motivasi dari internal ya, karena seberapa bagus fasilitas, seberapa kuat dukungan, kalau tidak ada motivasi dari internal itu semuanya nol besar gitu ya. Saya dalam hal ini dapat amanah juga menjadi pembina lomba, itu saya tidak patah semangat, ayo siapa yang mau ikutan, ayo terus gitu, saya ajakin gitu. Tetapi kalau emang orang yang nggak mau, ya sudah kita tinggalkan saja gitu kan, ngapain kita maksa orang yang nggak mau gitu. Jadi semuanya motivasi adalah dari internal, itu yang pertama. Terus yang kedua adalah teman-teman harus sering komunikasi dengan teman-teman yang lain. Contohnya di tim kami tadi dari berbagai bidang ilmu gitu ya. Alhamdulillah ini tuh bagi saya nih yang terbaru ini adalah tim saya yang paling solid, the great team ini. Kami itu sampai siap begadang, bahkan nggak tidur sama sekali untuk menyiapkan proposal. Nah itu jadi tadi yang kedua adalah tim ya, tim yang solid ini cara taunya gimana? Ya kita harus banyak bergaul dengan siapapun gitu ya. Kita pilih teman-teman yang baik, yang bisa mensupport kita gitu ya, bukan yang menjatuhkan gitu. Itu yang kedua. Terus tadi yang ketiga adalah ya sering cari info gitu ya. Kalau ada info kompetisi, info apapun gitu yang memang ini akan meningkatkan skill kita, ya kita ikutin gitu. Kalau boleh cerita nih, kita nyiapin ini cuma 2 hari Mbak. Nyiapin proposal ini cuma 2 hari. Dan itu karena memang dari tim kami, tim solid ini, 2 hari ini tidak menyangka gitu lah ya, semuanya karena izin Allah ya bisa sampai ke tahap ini gitu. Tetapi ya tentu Allah pun tidak akan memudahkan gitu ya kalau kitanya tidak berikhtiar gitu kan. Doanya juga harus kuat gitu. Nah seperti itu. Jadi yang terakhir adalah cari mentor ya. Itu mentor itu penting banget ya tuh. Kita kan pengen sukses, pengen pengen punya skill supaya supaya bisa bersaing lah ya di dunia saat ini gitu. Nah, cari mentor-mentor yang sesuai dengan passionnya kita gitu. Ikutin gitu, yang bisa membangun impian kita dan kita sendiri kan yang mewujudkannya gitu. Seperti itu sih. Jadi itu penting banget lah 4 hal yang tadi saya sampaikan gitu. Karena kita nggak bisa tergantung sama orang lain, nggak bisa sendirian juga nggak bisa. Gitu. Kang Ria mau nambahin? Kalau saya pribadi, kalau saya memandang yang bibit sekarang gitu ya, kadang gini, sayangnya generasi sekarang masih banyak yang kurang pede, padahal mereka bisa gitu ya. Mereka tuh cuma kurang pede, tapi mereka padahal mereka bisa, dan yang mau menunjukkan itu masih sedikit banget gitu. Kami, kalau saya pribadi gitu ya, saya kadang suka bingung tuh melihat anak-anak kayak di mahasiswa gitu ya, melihat anak-anak dia padahal jago gitu ya, tapi karena nggak pernah ngeliatin, jadi kita tuh nggak bisa ngerangkul kan, padahal kita sebagai dosen tuh pengen tahu gitu, ini si anak ini punya skill apa sih, kalau aja tahu itu kita rangkul tuh, kita tarikin kayak gitu. Jadi buat teman-teman di sini nanti jangan malu-malu buat memperlihatkan prestasi. Jadi di sini bukan kita mau nyombongin atau show off masalah skill dan lain-lain ya, bukan, tapi justru kita di sini coba perlihatkan gitu tuh bahwa kita tuh eligible lah untuk membuat sebuah prestasi gitu. Nah, itu yang dimaksudkan sama generasi ini.
Terus satu lagi tuh yang masih kurang itu kurang ngulik. Saya dulu ingat banget, saya dulu diajarin Bener. sama pembimbing saya, sama dosen saya dulu. Itu saya tuh, kamu harus mengulik apapun. Karena backgroundnya teknik, kalau di teknik ya kita coba aja ulik apapun gitu. Alhamdulillah sih dari ulikan-ulikan itu, walaupun misalkan bukan bidang saya, sekarang ini bisa kita coba nyelet dengan bidang kita gitu. Saya sekarang Hmm. ngikutin tapi ngurus mesin gitu ya, kayak gitu. Ya kan nggak sama gitu ya, nggak. Cuman kan dari hasil ngulik lah, ya, insya Allah kita bisa banyak ya, wawasan dan lain-lain kayak gitu. Gitu. Ya. Ya, sedikit pesan sponsor Mbak. Mahasiswa kalau diajakin sama dosennya harus mau ikut Oh, kegiatan-kegiatan. betul banget. Cari pengalaman, penting pengalaman itu. Bisa menambah relasi juga kan ya. Betul sekali. Oke. Mungkin terima kasih ya. Ini kita mau ngasih tahu nih kalau misalkan yang tadi bertanya itu mendapatkan hadiah dari Telkom University, yaitu merchandise. Yeay, terima kasih Telvision yang sudah mungkin terima kasih ya kepada Bapak Rio dan juga Bu Ocha atas waktunya udah ngobrol nih, seru banget hari ini. Nah, mungkin sukses untuk Bapak dan Ibu, khususnya Fakultas Ilmu Terapan. Terima kasih. Jangan lupa juga follow seluruh sosmednya Telkom University. Jadi juga banyak yang tanya soal penerimaan mahasiswa baru. Nah, kamu bisa cari tahu di SMB Telkom. Nah, sampai ketemu minggu depan. Have a nice day. Yeay.